Hai, jumpa lagi bersama saya dalam materi pelajaran sejarah kali ini. Mudah-mudahan kalian di rumah sehat-sehat saja, di mana Indonesia sedang dilanda pandemi sekarang ini. Kita akan melanjutkan materi demokrasi liberal yang dulu di kelas kita bernyanyi, tapi sekarang tidak akan bernyanyi, kita akan membaca puisi. Kita mulai puisinya. Saya melihat Indonesia di era demokrasi liberal seperti orang yang tak punya kaki. Kakinya ada, tapi diam karena Perdana Menterinya berganti-ganti. Selama kurang lebih 1 windu, sudah 7 kali ganti Perdana Menteri. Indonesia terpasung oleh hasrat partai-partai yang maunya menang sendiri. Pak Karno bilang, masa demokrasi liberal ini adalah masa 10 tahun pembuangan waktu untuk Ibu Pertiwi. Mulai dari Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali I, Burhanuddin Harahap, Ali II, dan Juanda, hingga akhirnya berakhir lewat dekret 5 Juli. Natsir adalah Perdana Menteri pertama di era ini. Tapi beliau tak lama memimpin sudah dicopot karena keluarnya mosi. Parlemen menganggap keluarnya undang-undang tentang DPRD sangat menguntungkan partai Natsir, yaitu Matsumi. Digantilah Natsir dengan Sukiman yang berasal juga dari Matsumi. Sukiman tersandung masalah yang berujung mosi karena menjalin kesepakatan dengan Amerika lewat perjanjian MSA yang ia tanda tangani. Parlemen menganggap ini melanggar prinsip luar negeri NKRI. 2 orang dari Matsumi telah turun. Kini berganti Wilopo yang datang dari PNI. Nama besar partai Pak Karno pun tak kuat menahan desakan parlemen agar Wilopo turun dari kursi Perdana Menteri di negeri ini. Kasus berdarah Tanjung Morawa, demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh TNI di depan istana menjadi biang keladi keluarnya mosi. Kabinet Wilopo pun berganti oleh kabinet Ali Sastro Amidjojo yang datang juga dari PNI. Meskipun persiapan pemilu dan konvensi Asia Afrika terlaksana, tak buat Ali tegak berdiri. Dia menyerahkan mandat karena masalah pengangkatan kepala staf TNI, merebaknya isu korupsi, sampai ekonomi berinflasi tinggi. Burhanuddin Harahap jadi Perdana Menteri menggantikan Ali. Tapi menyerahkan mandat setelah PNI menang pemilu pertama di negeri ini, hingga Ali pun naik lagi. Tapi ini pun tak bertahan lama. Ali turun akibat pemberontakan yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Soekarno membentuk kabinet dengan Juanda sebagai Perdana Menteri. Di masa inilah Juanda mencipta sebuah prestasi dengan ditandatanganinya sebuah deklarasi yang membuat wilayah Indonesia semakin luas sampai hari ini. Inilah akhir dari cerita masa demokrasi liberal, diselesaikan oleh Pak Karno sendiri dengan dikeluarkannya dekret 5 Juli. Inilah akhir dari cerita demokrasi liberal yang diselesaikan oleh Pak Karno sendiri dengan dikeluarkannya dekret 5 Juli. Juga inilah akhir dari puisi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.